Untuk hal perpuluhan yang saya sering dengar penjelasan mengenai kewajiban jemaat untuk memberikan perpuluhan. Sementara di sisi lain saya belum pernah mendengar di gereja membahas tanggung jawab gereja mengelola perpuluhan. Kalau saya baca dalam PL ulangan 14, 22-29 ada bagian yang harus dibagikan dari perpuluhan kepada Lewi dan para janda, anak yatim, orang asing yang mungkin bisa ditafsirkan sebagai orang yang berkekurangan. Kalau memang dari perpuluhan sudah diatur pembagian, mengapa masih ada persembahan diakonia? Atau mengapa ketika jemaat memberi sebagian dari perpuluhannya kepada orang berkekurangan tidak diperbolehkan? Oh, oke. Oke, ya, kita mesti membedakan ya antara pengaturan yang baik dengan tadi hal-hal yang praktis. Mungkin ke contoh-contoh praktis dulu ya. Ya, jadi kalau sudah perpuluhan kenapa kok diakonia? Ya karena bisa jadi bukan bisa jadi sih, ini fakta ya. Nggak semua jemaat perpuluhan. Begitu ya, nggak semua jemaat perpuluhan ya, sehingga dari perpuluhan saja bisa jadi gereja tidak bisa mengerjakan pelayanan diakonia dengan baik, sehingga itu kenapa gereja juga mendorong bagi yang mau memberikan lebih diakonia sehingga bisa membantu anggota jemaat yang memerlukan. Jadi itu yang pertama, itu fakta ya, tidak semua jemaat memberikan perpuluhan. Ya, dan yang kedua memang bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan khusus ya, seperti Barnabas misalnya, dia menjual semua miliknya, ya kenapa tidak boleh gitu ya, kemudian untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, jadi situasi di dalam dunia kadang-kadang masih memerlukan persembahan lain di luar persembahan perpuluhan. Nah, boleh atau tidak boleh nih perpuluhan saya berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kembali kita kepada esensi ya, perpuluhan dalam perjanjian lama dan saya percaya dalam perjanjian baru juga, supaya pekerjaan Tuhan bisa berjalan, supaya ada makanan di rumahku, ya, supaya pelayanan Tuhan bisa berjalan, pelayanan dalam rumah Tuhan bisa berjalan dengan baik. Dan kalau ada orang mengatakan itu kan PL, jadi emangnya kalau dalam perjanjian baru gereja bayar listriknya gratis? Dalam perjanjian baru kalau kita gereja maka segala sesuatunya, makanan diturunkan lewat burung di udara, ini kadang-kadang kita tidak realistis. Ya, perjanjian baru pun juga kita jangan dualis ya. Oh, perjanjian lama kerajaan, perjanjian baru rohani. Pernikahan kalau gitu pakai Zoom aja gitu ya. Nah, ini seringkali orang tidak menyadari. Jadi sama perpuluhan dalam perjanjian lama supaya pekerjaan dalam rumah Tuhan berjalan dengan baik. Persembahan dalam perjanjian baru supaya pekerjaan dalam rumah Tuhan berjalan dengan baik. Sehingga kalau misalnya saya memberikan kepada orang yang saudara seiman yang membutuhkan sebagai bagian dari pelayanan diakonia, ya boleh-boleh saja. Gitu ya, Pak, kalau saya boleh mengatakan, berikan, ada baiknya memberikan melalui gereja dengan dicatat nama. Itu mengurangi kemungkinan kita ditipu. Ya, karena gereja sebelum memberikan akan menyelidiki dulu benar nggak orang ini membutuhkan. Sementara kita pribadi seringkali tidak punya waktu dan kesanggupan untuk menyelidiki terlebih dahulu. Ya, sehingga boleh ya saya memberikan persembahan. Kalau saya lihat kebutuhan gereja ada yang kurang, kebutuhan diakonia nih, saya kasih persembahan, saya tulis tolong diteruskan kepada saudara ini. Dan gereja yang bertanggung jawab harusnya meneruskan itu tuh. Ya, nggak boleh ditahan. Gitu ya, nggak boleh ditahan. Ya, tapi kalau kemudian itu untuk orang yang berkekurangan di luar Kristen, sebetulnya itu tidak masuk ke perpuluhan. Ya, itu tidak masuk ke perpuluhan. Sekali lagi, perpuluhan itu supaya pekerjaan di dalam rumah Tuhan bisa berjalan. Ya, sehingga ini orang berkekurangannya yang mana dulu nih? Gitu ya, kalau dalam gereja, saudara seiman boleh sebagai bagian dari kita menunjang perpuluhan kita minta gereja memasukkan ke diakonia begitu. Kalau at least tahu saya di GRI pribadi sih kita tidak melarang ya untuk orang memberikan persembahannya untuk diakonia gitu. Nah, mengenai yang tadi saya nggak pernah mendengar mengenai perpuluhan diatur. Iya, sebetulnya kalau secara umum kita pernah membicarakan ya. Saya pribadi, bagi kita pribadi ya, kita sangat kita sangat tidak sejahtera dengan hamba Tuhan yang menerima semua perpuluhan dan mengatur sesuai dengan dia sendiri, gitu ya. Sehingga di dalam GRI pun kita lebih menerima kepenatuaan. Ya, jadi itu menjaga supaya hamba Tuhan jangan kemudian terikat dengan uang, dan kepenatuaan berarti lebih banyak jemaat yang memikirkan mengenai pengelolaan, hamba Tuhan bisa fokus untuk firman dan doa. Ya, jadi sebetulnya perpuluhan itu kan salah satunya juga untuk diakonia dan juga supaya pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan bisa berjalan. Ya, sehingga secara Alkitab pun ya akan lebih tepat kalau bukan semua-muanya hamba Tuhan itu yang mengelola, biarkan dikelola sama penatua yang kita pilih secara bertanggung jawab dan penatua yang dewasa.
Jadi sebetulnya pernah sih kalau kita bicara mengenai bagaimana pengelolaan perpuluhan secara general, tapi yang secara spesifiknya ya kembali kepada gereja masing-masing. Tidak ada aturan baku misalnya sekian persen untuk diakonia, sekian persen untuk hamba Tuhannya begitu ya. Itu ada proporsionalnya masing-masing yang kita kembalikan kepada kepemimpinan gereja kepemimpinan, bukannya satu orang ya, kepemimpinan gereja masing-masing. Beberapa waktu lalu ada yang mengirim video yang memversuskan dua hamba Tuhan GRI. Oke. Yang pertama mengkritik perpuluhan Hamba yang Tuhan diambil. pertama. Ya, hamba Tuhan pertama mengkritik perpuluhan gereja-gereja tertentu yang Diambil hamba Tuhannya. perpuluhannya diambil hamba Tuhan. Oke. Kemudian hamba Tuhan yang kedua itu mendorong jemaatnya untuk lakukan perpuluhan begitu. Nah, jadi seperti diversuskan begitu. Ya padahal kalau kita very simple kan, ya saya sendiri nggak melihat itu versusnya di mana ya. Iya, iya. Mendorong perpuluhan tuh harus loh. Kita yang di GRI ya tentunya nggak asing, Pak Tong pernah mengatakan yang tidak perpuluhan itu mencuri uang Tuhan. Dan sekali lagi ya, ketika saudara itu sudah menjadi anggota gereja tertentu, kalau memang saudara tidak mau perpuluhan, ya jangan pada waktu dari pertama memberikan janji. Betul ya, kan di awal sudah ada janji ya, setia memberikan perpuluhan. Ini sangat-sangat kadang-kadang ironi loh. Iya bersedia, kemudian tidak memberikan. Ya, jadi saya pribadi ya di dalam posisi hamba Tuhan harus mengingatkan jemaat untuk perpuluhan. Justru bagi kita yang di dalam sistem kepenatuan, ya kita tidak merasa ada permasalahan hati nurani ya, karena kan persembahan, saya lebih suka menyebut persembahan ya daripada honor, karena kita tidak pernah ada bicara di awal. Ya kalau saya mau di sini gereja kasih persembahan sekian, tidak gitu ya. Dan saya percaya tidak ada hamba Tuhan GRI yang di awal ada ngomong minta honor berapa Pak, pasti kita tidak akan terima itu. Ya jadi ya persembahan yang GRI berikan kepada hamba-hamba Tuhannya juga enggak kemudian ini hamba Tuhan ini gerejanya perpuluhannya banyak gitu ya, maka dinaikkan, enggak gara-gara itu kok. Ya sehingga mendorong jemaat memberikan perpuluhan itu kewajiban hamba Tuhan tanpa harus berarti perpuluhan masuk ke hamba Tuhan, karena pada prakteknya memang tidak gitu ya. Pada prakteknya GRI dan juga banyak gereja lain sebetulnya yang asasnya sama, perpuluhan tidak masuk ke kita. Ya tidak ada honor, bahkan dari awal tidak ada perjanjian honor yang pernah kita bicarakan dengan pihak gereja. Dan itu satu hal yang baik. Harusnya ya sekali lagi dewasa ya dari pihak hamba Tuhannya juga. Ya kalau memang Tuhan pimpin kita main di sebuah tempat, ya kita main dengan sungguh-sungguh. Dan dari pihak penatuannya adalah kalau memang ini hamba Tuhan bukan karyawan saya, ya bagaimana yang baik saya memberikan persembahan kepada hamba Tuhan ini. Gitu ya, bukan seperti orang yang memberikan honor kepada karyawan saya gitu yang saya bisa perintah-perintah gitu. Kalau kedua hal ini bisa sama-sama seimbang, itu akan sangat baik sebetulnya. Kalau untuk jemaat kita dorong memberikan perpuluhan, apakah dibedakan Pak antara simpatisan yang bukan anggota gereja sama yang sudah anggota? Karena kalau sudah anggota kan dia ikut katekisasi, kemudian kan ada komitmen salah satunya harus memberi perpuluhan, betul tidak Pak? Iya, sama-sama kita harus dorong kasih perpuluhan ya. Yang simpatisan kasih ke gereja asal, gitu ya. Iya. Ya kasih ke gereja asal, sehingga dulu pernah ada seorang yang bertanya, Pak Tong, saya ini selama bergereja di sini, tapi belum pindah gereja. Terus Pak Tong mengatakan, loh kalau gitu nggak adil dong. Perpuluhanmu kamu kirim ke sana nggak? Gitu ya. Jadi ya tetap kita harus dorong ya. Cuman kan nggak harus kita mengatakan, perpuluhannya ke sini, gitu ya. Ya perpuluhannya ke gereja asalnya lah.